juga hadir buat mempresentasikan materi kelompok 1. Dan yang ketiga, Pak Rifki. Pak Rifki itu tidak bisa hadir, Pak. Mohon maaf. Karena dia kerja ya, Pak. Kerja di S2. Dan yang satu lagi, Oktaviani atau Oktaviana ya, Pak. Tapi dia tidak masuk ke kelompok kita. Malam ini ada di sini karena tidak masuk ke kelompok ya, Pak. Kemarin salah masukin kelompok juga, yang dimasukin malah Oktaviani, Pak, bukan Oktaviana, Pak. Terus, Pak, jadi kami bertiga, Pak. Saya sendiri Agus Hartono, yang kedua Maulana Yusuf, yang ketiga Pak Rifki yang tidak bisa hadir. Nanti akan diwakili oleh Maulana Yusuf. Materi yang pertama bisa di ini, Pak, slide-nya, Kak. Ini materi pertama yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang di share di e-kampus ya, Pak, dari e-book yang Bapak kirim di e-kampus. Definisi terorganisasi menurut Lubis dan Husaini 1987 tanggal 2007 menyebutkan bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi yang seperti disampaikan dari pertemuan pertama bahwa organisasi adalah pertemuan antara sekelompok orang untuk mencapai hasil dari pihak ke-1 dan pihak kedua sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus menjelaskan bahwa dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori organisasi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas mekanisme kerjasama antara dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang atau hasil yang organisasi itu sendiri. Terus yang slide selanjutnya, selanjutnya bisa disampaikan Saudara Maulana Yusuf. Pak Maulana. Ya, baik. Terima kasih, Mas Agus. Sebelumnya suara saya terdengar atau tidak? Apakah suara saya terdengar? Kecil, terdengar tapi agak kecil. Oh ya, kalau ya. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Menurut Gus Prianti 2011 bagian 4 menjelaskan bahwa organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seorang pimpinan dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut dan tahun 2008, dia mendefinisikan organisasi itu sebagai sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu entitas sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama, yang mana organisasi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Nah, dalam konteks ini, organisasi itu berperan sebagai struktur yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara individu-individu dalam mencapai tujuan bersama. Boleh di next. Tadi kan pengertian organisasi, sekarang ada pengertian perilaku organisasi. Karena tahun 2000 dalam Thohir 2014 memberikan definisi bahwa perilaku keorganisasian adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia
dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Sedangkan menurut Robbins dan Judge tahun 2008, yang dimaksud dengan perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan ketertiban suatu organisasi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku keorganisasian atau perilaku organisasi ini adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam organisasi, meliputi studi sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi, dan juga bertujuan untuk memahami pengaruh individu, kelompok, dan juga struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan memahami hal ini, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan efektivitas organisasi melalui penerapan ilmu pengetahuan yang relevan. Next. Macam-macam teori organisasi mungkin akan dijelaskan oleh Mas Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah macam-macam teori organisasi. Teori organisasi klasik itu dapat dikatakan sebagai teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya tersentralisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Itu menurut Kusfriadni 2011 satu. Yang kedua, teori birokrasi. Teori birokrasi adalah teori organisasi birokrasi berkembang dalam ranah ilmu sosiologi dan menekankan pada aspek-aspek rasional. Yang ketiga ada teori administrasi. Teori administrasi dalam teori organisasi klasik menekan pada aspek mikro dan praktik langsung manajemen. Velo menyatakan bahwa terdapat 14 dasar yang menjadi kaidah perkembangan teori administrasi, termasuk pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, dan lain-lain. Adapun sementara itu, menurut James Money dan Andrelli, menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan organisasi. Dengan menekan prinsip-prinsip koordinasi, skala dan hierarki, serta fungsional. Selanjutnya, yang nomor 4 ada teori manajemen ilmiah. Dan yang terakhir adalah teori, yang nomor 5 ada teori manajemen ilmiah. Teori organisasi klasik dalam klasik dianggap tidak memadai untuk kebutuhan manajemen. Karena banyak kelemahan dan ketidakseimbangan yang masih ada. Hal ini mendorong munculnya teori organisasi modern pada tahun 1950-an yang dikenal sebagai analisis sistem atau teori terbuka. Teori ini memandang organisasi sebagai kesatuan dan berbagai unsur yang saling ketergantungan. Itu aja Pak dari kelompok kami. Terima kasih Pak Arsal dan rekan-rekan. Mungkin aja Pak yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 terkait dengan teori organisasi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ditanyakan. Monggo Pak Maulana yang nanti akan jawab. Oke, silakan ya. Sudah dibuka tuh sama Mas Agus ya untuk tanya jawab ya. Ini ada 2 orang yang mau bertanya nih Mas. Silakan Mas. Yang angkat tangan tuh, melambaikan tangannya.
Halo Mas Agus dan Mas Maulana Yusuf. Selamat malam. Selamat malam Mas Aji, salam sehat selalu Mas Aji. Terima kasih. Ini ada hal yang perlu saya tanyakan. Ini muncul aja di pikiran saya gitu. Nah, jadi begini. Menurut kelompok satu, melihat perkembangan teknologi maupun perusahaan yang berjalan saat ini nih, kira-kira menurut kelompok satu itu teori organisasi mana sih yang sekiranya itu paling relevan untuk diterapkan dalam perusahaan saat ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aji untuk pertanyaannya. Nanti kita jawab selanjutnya setelah ada pertanyaan kedua ya Pak. Oke, selamat malam Mas Agus dan kelompok satu. Selamat malam Mas Rigo. Iya, di sini saya izin Kenal. tanya terkait materi dari kelompok satu yang sudah disampaikan. Tadi kan ada dijelaskan tentang perilaku organisasi yang mana kan perilaku organisasi tersebut kan terdapat beberapa perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi dari pelaku organisasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya, em, menurut kelompok satu itu apa sih peran etika di dalam pengambilan keputusan suatu organisasi dan bagaimana menghadapi dilema etis yang kompleks, terutama terhadap para pelaku yang memiliki perilaku organisasi yang berbeda-beda. Lalu etik lagi ya. Etik ya. Iya, Pak. Emang etik itu di atas segalanya ya. Ya monggo itu nanti buat bahan diskusi deh. Ya, silakan. Iya, Yang ketiga. terima kasih. Makasih, Mas. Ini menarik ya, masalah Iya, etik. Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Iya, silakan Mbak. Silakan Mbak. iya. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai Siapa nih, Mbak? Fadila Oh, Rizka. Fadila, ya, ya, Fadila. ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai macam-macam teori organisasi ya. Ada teori organisasi klasik, ada teori birokrasi, ada teori administrasi, ada juga teori manajemen ilmiah, kemudian eh, ada teori manajemen ilmiah ya, ada 4 ya. Nah, apa aja sih keunggulan dan kelemahan dari setiap evolusi teori organisasi yang 4 itu? Terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan. Cukup ya Pak, 3 ya Pak? Cukup 3 aja. Cukup 3 ya Pak. Terima kasih ya Mas Aji, Mas Rigo, sama Mbak siapa tadi? Mbak Diva ya. Fadila. Fadila. Oh, Mbak Dila bukan Diva ya Pak. Mas Maulana bisa dibantu Mas Maulana. Maulana. Ya, sebentar Bang. Ya. Mungkin saya akan jawab yang tadi pertanyaan pertama Mas. Tentang teori organisasi yang relevan itu.
relevan terhadap perusahaan di zaman sekarang gitu ya Mas pertanyaannya. Enggak. Lagi. Mana? Ini buat apa ya? Wow, kulit. Aduh, ini enak banget. Lagi. Wow. Suaranya kecil, Mas, tidak terdengar jelas. Mengulang pertanyaan Mas Aji tadi terkait teori organisasi yang relevan terhadap perusahaan di zaman sekarang ini gitu ya Mas. Iya, betul. Baik, jadi kan tadi ada beberapa macam teori organisasi ya. Nah, yang relevan terhadap perusahaan di zaman sekarang ini mungkin ada salah satu teori organisasi yang relevan itu contohnya seperti teori kontingensi. Kontingensi ini karena teori ini itu mengemukakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang tepat untuk semua situasi, melainkan keefektifan terhadap suatu pendekatan tergantung beberapa faktor kontekstual seperti contohnya lingkungan eksternal gitu, terus juga teknologi yang digunakan, juga ukuran organisasi juga dan juga budaya organisasi. Nah ini tuh kalau kita konteksnya ya, perusahaan itu dapat menyesuaikan strategi dan struktur organisasinya itu untuk mencapai tujuan secara optimal dalam lingkungan yang terus berubah. Makanya tadi kan seperti lingkungan eksternal kan zaman sekarang pasti berubah-ubah gitu, kontekstualnya juga berubah, yang digunakan juga berubah. Perusahaan yang maju itu kan perusahaan yang mengikuti kemajuan zaman, perusahaan yang tidak lekang oleh zaman, fokusnya tidak kalah oleh zaman gitu, perusahaan yang mengikuti kemodernan zaman gitu. Jadi menurut saya teori yang relevan tuh pada perusahaan di zaman sekarang itu ya teori kontingensi. Mungkin yang bisa saya jawab, mungkin barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan atau Mas Aji bagaimana pendapat Mas Aji? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Maulana Yusuf. Mungkin sudah menjawab ya. Jadi teori yang relevan itu teori kontingensi karena bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Terima kasih. Yang lain mungkin ada komentar? Yang lain? Mungkin saya izin menambahkan, boleh Pak? Boleh, silakan, silakan. Oke, Mas Aji. Dengan siapa Mas? Dengan Rigo Pak. Oh, Mas Rigo ya. Oke, izin menambahkannya Mas Aji. Jadi mungkin tadi kan udah disebutkan ya teori organisasi yang relevan untuk pada di era zaman sekarang yang sudah dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Nah, mungkin di sini saya lebih menekankan kepada salah satu contoh organisasi yang mungkin relevan dengan zaman sekarang itu ya. Nah, salah satu contoh organisasinya mungkin
terlebihnya kita kan sudah memasuki di konsep marketing 4.0 atau nanti mungkin akan memasuki di marketing 5.0. Nah, itu mungkin lebih ke contohnya seperti perusahaan Apple Inc. gitu ya. Nah, yang mana perusahaan Apple Inc. atau perusahaan Apple ini sendiri kan menekankan kepada apa ya, lebih ke platform digital karena kan merupakan sebuah perusahaan teknologi juga yang berarti menekankan kepada situs web, terus aplikasi mobile dan juga media sosial. Terus selain itu kan Apple ini juga di sini kan menekankan kepada yang mana nilai-nilai perusahaan itu sendiri ketika menciptakan suatu produk itu lebih kepada kreativitas, inovasi dan juga ya kreativitas dan inovasi dari produk tersebut. Sehingga kan kita bisa melihat kepada eh, kondisi saat ini mungkin untuk apa produk handphone atau teknologi itu sendiri kan Apple lebih unggul dibanding dengan yang lain. Begitu, Mas Aji. Baik, terima kasih Mas Riko masukannya dan tambahannya. Terima kasih. Tambahan satu, aduh deh. Ada yang mau komentar? Yang perempuan? Yang perempuan coba komentar. Cowok terus nih hari ini. Siang ini, malam ini nih banyak cowok. Saya panggil ya. Pas, Halo Mbak Niken, Pak. mungkin mau jawab, bantu juga nambahkan. Sebenarnya apa namanya pertanyaan ini mungkin mirip-mirip sama pertanyaan Mbak Fadila nih, ya. Ada hubungan juga dengan pertanyaan Mbak Fadila ya, keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari teori organisasi yang ada itu ya. Mungkin itu buat Iya, Pak. dilanjutkan lah pertanyaan jawabannya itu ditambahkan. Silakan. Saya izin ini Pak, izin jawab yang pertanyaan Mbak Fadila Pak. Boleh silakan Mas. Eh, ini yang apa yang saya rasakan di dunia kerja saja ya Pak. Tapi Ya, dari 4 metode tadi yang macam-macam teori itu, yang saya rasakan yang bisa saya jawab satu ya Pak. boleh. Organisasi yang menggunakan administrasi ya tadi ya Pak. Iya, Kalau menurut yang saya rasakan di dunia kerja ya Pak, sebenarnya teori organisasi itu mencakup apa ya, merancang atau mengelola sebuah organisasi itu sangat bagus ya Pak. Bagus, namun dari struktur organisasi yang dibuat secara administrasi, teori secara administrasi, ada beberapa kelemahan, menurut saya kelemahan yang saya rasakan ya Pak, di mana tempat saya bekerja adalah tidak atau kurangnya fleksibilitas Pak, atau bisa dibilang ya contohnya seperti IK, WI atau SOP ya Pak, itu kan sudah cakup secara administrasi ya Pak. Jadi kita tidak bisa fleksibel aja sih Pak, itu pasti kelemahannya Pak. Jadi terlalu kaku menurut saya sih Pak. Kalau menggunakan teori yang tadi yang disampaikan Bapak Dila yang teori administrasi ya Pak. Itu sih ya. Pak yang saya sampaikan. Menurut aktual yang saya rasakan ya Pak. Iya, ya. Mungkin itu Mbak Fadilah, yang lainnya belum, saya mohon maaf Pak, belum bisa jawab ya Pak. Ini nanti disambung sama Maulana Yusuf atau ada masukan dari rekan-rekan yang lainnya. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Mau menambahkan, kalau enggak saya langsung jawab pertanyaan dari Mas Rigo. Adakah yang mau menambahkan? Pak, kita jawab dulu Mas Maulana pertanyaan Mas Rigo, mungkin sudah dinanti-nanti sama Mas Rigo jawabannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rigo ya. Saya bacakan ulang dulu pertanyaannya. Tadi Mas Rigo bertanya apa peran etika dalam pengambilan keputusan organisasi, kan? Dan bagaimana menghadapi dilema etis yang kompleks terhadap para pelaku organisasi yang memiliki perilaku organisasi yang berbeda. Nah, itu kan. Pertama, peran etika yang akan saya jawab dalam pengambilan keputusan organisasi ini sangat penting ya, karena itu menentukan tindakan yang diambil berdasarkan nilai-nilai moral dan juga prinsip-prinsip yang diakui secara luas. Nah, apa sih perilaku organisasi menghadapi dilema etis yang kompleks itu apa aja sih? Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa peran etika dalam pengambilan keputusan organisasi ini. Yang pertama itu meliputi panduan. Yang pertama ada panduan atau tindakan ya. Sebelum mengambil keputusan organisasi itu tentu ada panduan atau tindakan ya. Kita melihat panduan sebelumnya itu seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Agus, tadi seperti contohnya ada IKA ya. IKA itu kan IKA kan instruksi kerja. Nah, itu memberikan panduan ya. Sebelum kita mengambil keputusan ya, kita terlebih dahulu melihat panduan sebelumnya itu apa sih, bagaimana sih. Nah, kalau kita sudah tahu panduannya, baru kan kita bisa mengambil keputusan atau bisa mengevaluasi konsekuensi moral dan berbagai pilihan tindakan. Nah, ini juga bisa membantu organisasi untuk memilih tindakan yang benar dan juga bertanggung jawab karena ada panduan tadi IKA tersebut. Nah, terus juga ada kepatuhan hukum. Nah, kepatuhan hukum ini, etika ini membantu organisasi untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku serta norma-norma sosial yang diterima. Nah, ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik gitu. Terus juga selanjutnya mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan ini peningkatan di lingkungan kerja gitu. Nah, sebelum mengambil keputusan itu kan biasanya ada etika untuk pengambilan keputusan membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif juga yang mendukung. Ini juga dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan serta produktivitas organisasi secara keseluruhan. Peningkatan lingkungan kerja ini cukup bisa membantu kinerja karyawan mungkin ya, karena itu bisa mendukung kepuasan dan kesejahteraan dari karyawan tersebut. Karena kalau karyawannya sejahtera, lingkungannya enak juga, yaitu bakal mendukung produktivitas dari organisasi tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mas Rigo, atau ada pendapat lain yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf, sudah sangat jelas untuk jawabannya. Berarti tadi kan untuk jawabannya sendiri, yang pertama itu kan berarti tetap kepada merujuk SOP atau PP perusahaan, ya, dengan menyesuaikan tadi yang poin kedua, aturan hukum yang berlaku, dan juga lebih kepada pengembangan kode etik perusahaan tersebut gitu ya, Mas Yusuf. Oke. Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini sisa-sisa ya. Sisa matanya lagi udah sisa-sisa nih. Oke, sisa ngantuk. Sebenarnya pertanyaan Mas Rigo itu menarik sekali sih Pak. Ya. Menarik sekali menurut saya sih Pak, kompleks betul Pak. Di sebuah organisasi menurut saya ketika sebagai seorang pimpinan ya Pak, atau leader di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi, tentu kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak ya Pak.
sampaikan Mas tapi itu Mas Maulana juga harus ada beberapa metode. Contoh kecilnya apa kita ambil studi kasusnya ya Pak, misalkan siapa tahu ya Pak, doa ya Pak, Mas Rigo ingin menjadi seorang manajer atau decision maker yang bisa mengambil kemenangan, harus mesan ke depannya gitu, bagaimana caranya organisasi tetap berjalan. Namun Mas Rigo mendapatkan kasus atau dari tim organisasinya yang membuat kasus sendiri adalah orang bawaannya sendiri gitu Pak. Itu kan banyak ya dilema ya buat kita ya Pak. Menurut saya sih ada beberapa metode Mas Rigo ketika kita mau mengambil keputusan atau memberikan keputusan dalam organisasi. Betul tadi udah ada beberapa standar metode-metodenya. Biasanya Pak, contoh kita misalkan seorang pemimpin yang mau mengambil keputusan untuk memberikan surat peringatan kepada promlinernya atau kepada bawahannya ya Pak. Contohnya ya Pak, ada beberapa metode Mas Rigo yang harus kita ambil. Yang pertama, tidak bisa kita harus memberikan keputusan langsung, kita harus menilai atau memilah dari beberapa sudut pandang kesalahan orang-orang tersebut ya Pak. Kalau kita mengambil keputusan organisasi ya Pak biasanya. Jangan kita justifikasi bahwa orang tersebut salah, tidak sepenuhnya salah juga ya Pak. Jadi kita harus membuka sudut pandang di mana letak kesalahannya. Terus yang kedua, kita bisa diskusi dengan orang lain untuk mengambil keputusan, tapi biasanya Pak, metode yang dilakukan adalah kita melakukan konseling terlebih dahulu sih Pak. Kita lakukan konseling, kita lakukan coaching, baru kita bisa mengambil keputusan Pak. Itu menurut saya organisasi yang benar adalah bagaimana transparansi kita Pak kepada organisasi kita untuk mencapai tujuan, visi, dan misi sebuah perusahaan yang akan kita kembangkan nanti Pak. Thank you Pak Arsal, terima kasih Mas Rigo. Mantap, Gus. Ya, terima kasih Pak Agus jawabannya. Ini Ya langsung betul, itu yang udah langsung dibilang. praktisi ya. Yang Iya, jawab nih. karena emang zaman sekarang perusahaan banyak tuh Pak, yang seperti itu. Terus organisasi di pelaku Apa? organisasi juga banyak seperti itu juga. Kayaknya Mas Agus talent praktisi nih, Pak. Sudah praktisi Mas Faji. Mas Aji juga praktisi ya, yang sudah menjalankan ya. Kita semuanya udah dalam satu organisasi. Dalam kelas ini aja udah satu organisasi ya. Nah, menarik ya teman-teman semuanya. Ini coba saya sedikit kita closing lah ya. Tadi pertanyaan Mbak Fadila ini belum terjawab semua ya, Mbak Fadila ya. Mbak Iya, Fadila ini betul, dari Pak. tadi tuh kok jawabannya masih sedikit itu ya. Iya, betul. Jadi gini, coba saya menambahkan, nanti saya sambungin semua ya dari beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, atau menambahkan juga ya, atau mengomentari sebenarnya dari beberapa jawaban ya, dari beberapa statement dari teman-teman itu sebenarnya sudah mengarah ya, sudah mengarah kebenaran lah, benar. Jadi di bidang-bidang ilmu sosial seperti ini kebenaran itu semua benar menurut saya. Apalagi kita membahas yang namanya tadi Mas Rigo ya, yang apalagi sekarang Mas Rigo ini, pertanyaan Mas Rigo ini sudah di dalam saat-saat sekarang ini adalah sudah menjadi trending topik ya, bicara tentang etika ya. Yang dulu mungkin etika itu atau mungkin istilah kalau di dalam mungkin istilahnya itu adab kayak ya Mbak Fadila ya. Etika itu lebih kepada Iya, Pak. adab sih ya kalau saya Ada. ya. Adabiah, jadi ingat saya adabiah tuh. SMA-nya Om saya, SMA Adabiah di Padang tuh. Ya, jadi ingatnya adab ya, kata kan ada filosofi mengatakan adab itu lebih dulu daripada ilmu kan itu ya. Jadi bicara etika gitu kan. Jadi dalam satu organisasi itu khususnya dalam penerapan ya, ada beberapa eh, sudut pandang lah ya, atau dari beberapa kacamata dalam satu keputusan organisasi itu, terutama dalam sudut pandang kacamata etika itu, saya pikir penerapan prinsip-prinsip moralitas ya, yang moralitas ya, atau apa ya namanya ya, nilai-nilai lah. Kalau kita bicara nilai-nilai itu kan bicara baik dan buruk lah ya, itu kan bicara etika ya, dalam proses pengambilan keputusan. Nah, apa yang disampaikan tadi sama Mas Agus ya, yang apa namanya
ada beberapa pertimbangan lah ya dalam terhadap dampak atau pengaruh dari keputusan tersebut, bisa semua pihak ya. Jadi termasuk kepada pemangku kepentingan ya, pemegang saham ya, pemerintah, karyawan, termasuk juga kalau di pemasaran tuh pelanggannya ya, kalau di kampus itu mahasiswanya ya kan, masyarakat sekitar, lingkungan, itu perlu ada namanya sudut pandang etika gitu ya, nilai-nilai yang dalam yang dimana prinsip-prinsip moral yang disampaikan tadi sudah disampaikan, prinsip transparansi ya tadi sampaikan juga ya, akuntabilitas juga gitu, yang jadi artinya transparan itu ya bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pengambil keputusan gitu ya. Jadi semuanya harus terbuka ya, agar semua pihak tahu. Jadi semuanya nggak ada yang ditutupi ya. Tuh, artinya seperti misalnya contohnya mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya dalam transparansi misalnya dalam rekrutmen misalnya ya. Nah, rekrutmen itu banyak sekali mungkin keputusan-keputusan yang saat ini sampai ada istilah macam-macam ya. Kalau kita ada beberapa yang walaupun sudah dijawab oleh banyak ada dari pihak apa orang yang membela orang dalam gitu ya. Ya, ada istilah orang dalam, ada istilah macam-macam lah ya. Kadang-kala dalam perekrutan itu mengambil apa aspek pertemanan ya, walaupun dari sisi kualitas dia itu rendah gitu ya. Jadi artinya rekrutmen apa penerimaan siswa misalnya banyak sekali ya. Itu perlu sebenarnya aspek-aspek transparansi ini yang perlu dipertanggungjawabkan ya. Yang sering kita itu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dari sisi